Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pemirsa, saudara-saudara yang saya hormati, semoga kalian dalam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan mencoba membahas fenomena-fenomena di negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah judi online yang saat ini lagi marak di negeri ini sehingga menguras dompet-dompet kita menjadi habis dengan dampak-dampak yang punya utang lebih jahat dari yang meminjam, ya, sehingga kita harus bahas dan fokus. Sebelumnya kita membahas persoalan ini, kita mendengarkan salah satu penemuan dari tahun 2023, namun saat ini tidak ada langkah dari pemerintah. Ini salah satu Pak Beni yang menangani persoalan-persoalan migran ilegal dan penemuan-penemuan aktor-aktor judi online yang bermain di belakang ini. Mari kita dengar video ini dulu. Tapi kita yakin di institusi-institusi negara, di kepolisian, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan republik ini. Bahkan ada tren baru, saya ingin laporkan kepada Pak Saleh, kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget. Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga terus diperkuat. Undang-Undang 18 2017 yang pemikirannya dilahirkan oleh Pak Saleh dan teman-teman, kita harus berani mengatakan ini undang-undang yang sangat progresif bahkan revolusioner. Pembagian tugas kewenangan sudah nyata ditegaskan oleh undang-undang. Di pasal 39 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, BP2MI, Kemnaker dan Kemlu. Di pasal 40 tanggung jawab pemerintah provinsi, ada 9 tanggung jawab di dalamnya. Di pasal 41 ada tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, ada 11 tanggung jawab di dalamnya. Dan di pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa. Perlindungan negara adalah perlindungan 3 dimensi, ekonomi, sosial, dan hukum. Diberikan kepada PMI dan keluarganya. Bahkan kepada PMI, perlindungan negara harus diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan bahkan setelah mereka bekerja. Banyak mimpi yang kita ingin wujudkan, namun berbagai faktor yang menjadi kendala hingga hari ini yang dihadapi oleh BP2MI. Anggaran sudah pasti, Komisi 9 terus memperjuangkan dan memberikan dorongan serta motivasi, tapi yang lebih penting adalah sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pusat, dan daerah yang ini terus kita perkuat. Itu adalah videonya teman-teman, kalian bisa mendengar sendiri dari Pak Beni sampaikan, yang beliau ini tugasnya menangani imigran ilegal, ya intinya seperti sebagai kepalanya, sehingga menemukan pelaku atau aktor utama dalam judi online yang menjadi salah satu aktor utama yang mengendalikan judi online di Indonesia. Beliau sampaikan sendiri pada tahun 2023 di depan Presiden, ada Kapolri dan juga Mahfud MD dan para staf Presiden lainnya. Presiden terkejut, Pak Kapolri terkejut, entah terkejut karena baru tahukah
ataukah Pak Presiden terkejut kenapa beliau menyampaikan di depan rapat tersebut? Bisa jadi terkejut karena itu, karena kemungkinan aktor yang berinisial T ini adalah salah satu dewa-dewa yang memberikan kemenangan bagi presiden atau memberikan istilahnya logistik untuk kemenangan Pilpres 2029, kemenangan Presiden Jokowi. Bisa jadi seperti itu, sehingga presiden terkejut kenapa Pak Beni sampaikan dalam nama ini di depan rapat tersebut. Ya kan, bisa jadi. Nah, saat ini pemerintah seakan-akan kompak dan tidak menahu tentang hal ini, dan seakan-akan diberikan tanggung jawab persoalan ini kepada Pak Beni karena beliau mengeluarkan statement tersebut. Kita bisa menebak kenapa sampai hal ini terjadi. Karena yang pertama, Pak Beni mungkin sudah sampaikan di rapat tertutup bersama Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam, tetapi tidak ada langkah dari pemerintah menangani persoalan ini, sehingga saat ini beliau berani berbicara di depan publik dan menyampaikan itu sehingga bisa dikonsumsi dan bisa dikawal oleh masyarakat Indonesia. Saat ini kita ketahui kan, beliau sampaikan yang tadi video tadi, sehingga membuat pemerintah menjadi takut, sehingga serahkan semua ini. Mereka seakan-akan tidak tahu nama inisial T ini. Dan saat ini beritanya Pak Beni akan dipanggil oleh polisi dan mengklarifikasi, katanya jangan sampai jadi fitnah. Saya cuma khawatirkan jangan sampai berujung dari ini adalah tadinya adalah saksi yang sampai menjadi tersangka pencemaran nama baik. Takutnya seperti itu. Karena inisial T ini kayaknya sih orang terpenting, seorang kebal hukum. Jadi seperti itu. Jadi mari kita kawal para netizen, kawal kasus ini, kita bongkar terus sehingga terbongkar kasus yang namanya judi online ini. Oke, terima kasih. Semangat terus.